perubahan kurs nanti akan lebih banyak pada derivatif, mungkin futures atau option, lalu mungkin berfungsi sebagai hedging, spekulasi ataupun arbitrase. Semuanya sudah kita bahas ya di kelas Zoom. Lalu lagi manajemen risiko perbankan, ini sudah saudara presentasikan ya. Saya masih ada satu lagi di perbankan. Value at risk, masih ingat ya? Enggak. Nah, nanti silakan dipelajari juga ya. Model yang digunakan, ini sudah kita bahas value at risk. Saya singgung sedikit lagi. Saya share ini lagi ya, Bank Mandiri ya, Bank Mandiri file yang tadi. Value at risk ini salah satu cara untuk mengukur risiko. Bank Mandiri secara berkelanjutan menerapkan pengukuran risiko yang mengacu kepada international best practice dengan menggunakan pendekatan permodelan kuantitatif maupun kualitatif melalui pengembangan model risiko seperti rating, scoring, value at risk atau VaR, portfolio management, Basel parameter, stress testing, dan model lainnya sebagai penerapan data-driven decision making. Nah, nanti saudara lihat lagi materi VaR ya, value at risk ya, yang sudah kita bahas juga ya. Nah, kalau di sini munculnya apa? Value at risk, penjelasan value at risk. Di sini ada penjelasannya juga ya. Dalam pelaksanaan pengelolaan risiko pasar trading, bank menerapkan prinsip securitization of duties dengan cara melakukan pemisahan antara unit front office, melaksanakan transaksi trading, unit middle office, melaksanakan proses manajemen risiko, serta penyusunan kebijakan dan prosedur, dan unit back office, melaksanakan proses settlement transaksi. Nah, ketiganya harus klop ya, terpisah tapi harus klop. Sama seperti kalau di perusahaan, bagian keuangan itu bagian pembelian sendiri, purchasing-nya sendiri, pencatatannya terpisah. Lalu bagian penerimaan juga terpisah. Ketika dicocokkan harus klop. Nah, itu salah satu cara juga untuk mengurangi fraud ya, kecurangan ya. Karena kalau jadi satu, ya bagian pembelian ya bagian penerimaan itu akan sangat mudah atau banyak celah orang untuk melakukan fraud atau kecurangan ya. Nah, ini datanya kalau dulu yang kita bahas hanya 20 amatan ya, tapi yang di Bank Mandiri menggunakan 250 hari pada faktor pasar historis 250 hari. Metode VaR yang digunakan bank yaitu metode historical simulation yang tidak membutuhkan asumsi bahwa pergerakan faktor pasar terdistribusi normal. Bank menggunakan value at risk berdasarkan 250 hari pada faktor pasar historis. Ini kalau 99% ya berarti 1/100 dari 250 ya, mana yang paling kecil negatifnya ya, diurutkan. Masih enggak kan caranya ya, value at risk. Nah, nanti silakan dilihat sendiri. Jadi juga masuk dalam risiko bank ya, dalam perhitungan risiko bank. Terus mereka tidak. Oh, ada nih, ada angkanya. Bank Mandiri tahun 2020 adalah sebagai sedikit pasar internal, terus risiko suku bunga rata-rata maksimum minimum akhir.
risiko nilai tukar, risiko option. Cara filtris ya sama seperti yang sudah kita bahas ya, hanya berbeda kata. Kalau dulu yang kita gunakan adalah sistem ini adalah kurs ya yang di Bank Mandiri. Kemudian kalau dulu kasusnya kita hanya gunakan 20 saja ya, 20 amatan, ini 250. Nah, datanya begitu. Di channel YouTube. Ini itu tambahan saja ya. Filtris nanti silakan dilihat lagi materinya dan juga coba dilihat di bank yang saudara review ya, yang sudah dipresentasikan, coba risiko-risiko perbankan apalagi yang materinya sudah kita bahas ya. Baik, ada yang mau disampaikan dulu sampai sini sebelum saya sudahi perkuliahannya. Silakan nanti dilanjutkan dengan persiapan UAS ya, UAS tanggal berapa? Setelah tanggal 15 ya, kalau nggak salah 17 atau 18 atau 19, salah satu di antara hari itu. Ada yang mau disampaikan dulu sebelum saya sudahi perkuliahannya? Kalau tidak ada, saya akan tutup pertemuan siang hari ini. Jadi kuliah selama 1 semester sudah berakhir di sini. Di awal dulu kita bahas mengenai pengertian manajemen risiko ya, lalu bagaimana pengolahan risiko, apa yang dimaksudkan dengan risiko, sampai pada perhitungan risiko, lalu juga implementasi statistik untuk risiko ya, menggunakan VAR salah satunya yang barusan saya sampaikan kembali, lalu menggunakan standar deviasi ya, masih ingat ya, lalu ada risiko tunggal, risiko portofolio, kemudian apalagi derivatif kita juga bahas, lalu yang dibahas lagi adalah risiko perbankan yang sudah saudara presentasikan dan yang saya garis bawahi barusan ya, menggunakan POJK ya, apa itu risiko operasional, kemudian apalagi yang lain apa selain yang saya sebutkan tadi. Portofolio juga sudah ya, portofolio investasi ya, menghitung risiko tunggal dengan risiko portofolio ya, menggunakan standar deviasi yang merupakan akar pangkat 2 dari varians. Tapi untuk materi cukup 3 tadi ya yang saya sampaikan di awal ya. Baik, kalau tidak ada saya akan sudahi pertemuan kita siang hari ini. Terima kasih, semoga ada manfaatnya mengikuti mata kuliah ini ya, tidak hanya dapat nilai tapi juga dapat materi. Yang perlu lagi saudara dapat insight ya, insight itu untuk mengembangkan baik untuk riset atau contoh-contoh riset juga saya berikan ya, contoh penelitian di bidang manajemen risiko, enterprise risk management IRAM ya, COSO, COSO kita juga sudah bahas itu, lalu juga contoh-contoh penelitiannya ya. Baik, semoga bisa menjadi insight untuk pengembangan di waktu-waktu mendatang, baik untuk riset maupun insight untuk ketika saudara suatu saat bekerja ya. Saya sudahi pertemuan siang hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu di ujian. Selamat siang.